Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hidayati Rajbi Ridwani. Saya akan membawakan sebuah cerita yang mengisahkan tentang seseorang yang sangat kita cintai dan kita rindukan bersama kita nanti di surganya Allah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu pula ada satu masa yang dikenal dengan masa periode tahun gajah, yaitu suatu masa di mana terjadi penyerangan kota Mekah oleh tentara bergajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah yang bermaksud menghancurkan Ka'bah. Dengan kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang mereka bawa dari neraka. Pada masa periode tahun gajah tersebut, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April 571 Masehi, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir seorang bayi laki-laki dari seorang ibu yang bernama Aminah. Beliau lahir sebagai anak yatim karena ayahandanya yang bernama Abdullah telah lebih dulu meninggal sejak dia berusia 2 bulan dalam kandungan. Kehadiran bayi tersebut disambut dengan penuh kasih sayang oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib membawa bayi tersebut ke kaki Ka'bah, dan di tempat suci itulah sang bayi itu diberi nama Muhammad. Suatu nama yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, benar. Bayi laki-laki tersebut adalah Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang membawa perubahan sangat besar bagi sejarah peradaban dunia. Nabi Muhammad SAW lahir sebagai yatim. Nabi Muhammad dibesarkan oleh ibunya Aminah hingga pada usia 6 tahun ibunya sakit dan meninggal dunia di kampung antara Mekah dan Madinah, yaitu kampung Al-Abwa. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan oleh Ummu Aiman, seorang hamba perempuan ayahanda Rasulullah SAW, dan dibiayai oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun umur kakeknya pun juga hanya sebentar. Pada usia 8 tahun kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW diasuh, tumbuh dan berkembang bersama pamannya Abu Thalib. Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya di Gua Hira sebagai pelantikan menjadi Nabi dan Rasul akhiruz zaman. Rasul mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan kemudian berdakwah secara terang-terangan. Pada tahun ke-11 era Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan. Tahun ini sering disebut dengan tahun kesedihan karena pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra. Yang dimana setelah itu Rasulullah SAW melakukan perjalanannya kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 yang disebut sebagai Mi'raj. Disitulah Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib bagi seluruh umat Islam. Pada usia ke-63 tahun, Rasulullah SAW wafat di Madinah Al-Munawwarah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Demikian cerita Nabi Muhammad SAW yang bisa saya sampaikan. Tentunya cerita ini belum mewakili sejarah Nabi secara keseluruhan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.